Ngomong-ngomong, cerita pertama datang dari teman kita yang tidak mau disebutkan namanya. Kita sebut saja beliau dengan nama Rani. Pada hari Jumat pukul 3 sore, teman-teman Rani bermain ke rumah. Lalu salah satu tetangganya yang bernama Dinda mengajak mereka untuk ikut ke kebun karet. Karena jaraknya yang tidak terlalu jauh, jadi mereka mengiyakan ajakan itu. Mereka pun bergegas berangkat menuju kebun karet. Setibanya di sana, hawanya berbeda. Sambil bercerita, mereka duduk di ban bekas di dekat pos tua. Sampai tiba-tiba Dinda bertanya, kalian mau gak masuk ke dalam kebunnya? Karena ada sawah yang bagus di dalam. Lalu Rani menjawab, emangnya gak apa-apa? Dinda pun mengiyakan. Setelah melakukan diskusi, Rani pun menyetujuinya, tapi dengan satu syarat, yaitu dilarang berbicara tidak sopan dan jika melihat sesuatu yang tidak normal, dilarang membicarakannya di tempat kejadian. Akhirnya mereka semakin masuk ke dalam kebun karet itu dan mereka mulai merasa cemas. Salah satu teman Rani pun menyarankan untuk memfoto setiap sudut yang mereka lewati sebagai pegangan agar mereka tidak tersesat. Kat waktu mereka pun akhirnya sampai ke tempat tujuan. Suasana yang awalnya baik-baik saja seketika berubah. Langit tiba-tiba mendung disertai dengan gerimis hujan yang membasahi kepala mereka. Tanpa pikir panjang, Rani pun bergegas mengajak mereka untuk segera pulang. Di perjalanan pulang, mereka merasa cemas karena langit yang semakin gelap dan suasana kebun yang semakin menyeramkan. Rani berusaha untuk tetap tenang, sampai Rani dikejutkan dengan salah satu sikap temannya yang melakukan tindakan yang kurang baik, yaitu meludah di sembarangan tempat. Rani langsung menegur temannya itu, kalau perbuatan itu tidak baik dilakukan di sembarangan tempat, apalagi di tempat yang konon dipercaya menyimpan hal-hal mistis. Setelah kejadian itu, mereka terus berputar-putar di kebun karet, seakan-akan mereka tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Sampai waktu berlalu begitu panjang, akhirnya mereka menemukan jalan keluar. Mereka langsung berlari begitu cepat sambil berteriak, "Ah!" Sesampainya di rumah, mereka berbagi cerita. Yang pertama datang dari Jani, melihat sesosok kakek-kakek duduk di dekat pohon sambil mengambil karet. Sedangkan Dinda, di perjalanan Dinda melihat sesosok kakek-kakek yang kurus tanpa menggunakan apapun. Kakek-kakek itu melewati mereka yang sedang berjalan menuju kebun karet. Siapakah kakek-kakek yang dilihat oleh Dinda dan juga Jani? Apakah itu sosok yang sama? Tidak sampai di situ. Mereka dikejutkan dengan sebuah fakta. Dari warga sekitar, tempat yang mereka datangi itu dikelilingi oleh banyak sekali kuburan. Mereka tidak menyadari ada kuburan itu, bahkan mata mereka ditutupi oleh hal yang tidak terlihat. Tepat di dekat rumah biru, konon dipercayai oleh warga sekitar sebagai tempat ilmu hitam yang melibatkan sebuah tumbal. Akhir cerita, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih juga buat seseorang yang sudah berbagi kisah horornya. Kujadikan Hoshi atau horor singkat.